Aku mau jujur sama kamu dulu. Video ini bukan video yang bikin kamu senang, tapi ini video yang perlu kamu tonton. Terutama kalau kamu punya uang di tabungan, punya cicilan, atau bahkan cuma sering beli kopi susu setiap pagi. Karena ada sesuatu yang lagi terjadi di sekitar kamu sekarang, dan kemungkinan besar kamu ngerasain dampaknya. Coba ingat sebulan terakhir, ada nggak sih satu hal yang harganya naik? Harga makan siang di kantin, ongkos kirim, tagihan listrik, harga bahan pokok di pasar. Kamu mungkin ngerasa itu wajar atau kebetulan, tapi ini bukan sebuah kebetulan. Semua itu punya satu benang merah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang lagi babak belur. Dan di video ini, kita bakal bedah tuntas kenapa itu terjadi, apa dampaknya ke dompet kamu, dan yang paling penting adalah apa yang bisa kamu lakuin sekarang. Oke, sebelum kita masuk ke kenapa harga barang naik, aku perlu lurusin satu hal dulu. Banyak orang yang bilang, aku kan nggak beli dari Amerika, kenapa hidupku kena dampaknya? Pertanyaan yang valid banget, dan jawabannya lebih punya efek ke kamu dari yang kamu kira. Fakta yang perlu kamu tahu, dolar Amerika itu bukan sekadar mata uang negara lain. Dolar adalah bahasa perdagangan dunia. Lebih dari 80% transaksi perdagangan antar negara di seluruh dunia itu menggunakan dolar, bukan euro, bukan yen, bukan rupiah. Dalam konteks sejarah, sistem ini lahir dari perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Waktu itu, negara-negara dunia sepakat dolar Amerika Serikat jadi standar global, menggantikan emas. 80 tahun kemudian, dominasi itu masih kuat, meski beberapa negara seperti Cina dan Rusia mulai mendorong dedolarisasi. Jadi, kalau Indonesia mau beli minyak dari Arab, bayarnya pakai dolar. Beli gandum dari Amerika, juga pakai dolar. Chip dari Taiwan, itu juga dolar. Obat-obatan dari India, masih dolar. Hampir semua impor Indonesia transaksinya dalam dolar. Dan itu yang bikin kurs rupiah versus dolar jadi sangat-sangat penting. Terus, apa yang bikin rupiah melemah sekarang? Per Mei 2026, ada kombinasi faktor yang bertumpuk hampir bersamaan. Federal Reserve Amerika Serikat masih mempertahankan suku bunga tinggi, yang membuat investasi di Amerika itu jauh lebih menarik, sehingga modal asing mengalir keluar dari Indonesia. Yang kedua, konflik geopolitik di Timur Tengah membuat para investor global panik, sehingga mereka kabur ke aset yang lebih aman, seperti dolar dan emas. Ketegangan dagang Amerika dan Cina menjadi faktor ketiga yang tidak boleh kita lupakan. Dan terakhir, defisit neraca berjalan Indonesia yang masih dalam tekanan. Efeknya langsung terasa. Modal asing yang tadinya parkir di saham dan obligasi kita, ramai-ramai ditarik. Dolar jadi langka, dan barang langka pasti mahal. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Kenapa ketika dolar naik bisa bikin harga di pasar tradisional kamu ikut naik? Ternyata ada 4 jalur tersembunyi yang menghubungkan keputusan di Washington DC sampai ke struk belanjaan kamu. Jalur pertama itu berkaitan dengan bahan baku lokal yang ternyata masih impor. Kamu makan tempe goreng tadi pagi. Tempe itu buatan pengrajin lokal, UMKM Indonesia. Tapi kedelainya, sekitar 70% kedelai yang dipakai industri tempe tahu kita, itu masih impor dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina. Dan semua transaksinya itu pakai dolar. Jadi, waktu rupiah melemah ke angka lebih dari 17.000, si pengrajin otomatis bayar lebih mahal buat beli kedelai yang sama. Dan dia cuma punya 2 pilihan, naikkan harga jual tempe dan tahu, atau kecilkan ukurannya. Dan ini bukan cuma soal tempe, mie instan, gandumnya impor,
Roti dan kue, tepung terigunya dari gandum impor. Smartphone dan laptop, chip, layar, baterai litium, semuanya impor. Obat-obatan, bahan baku farmasinya sebagian besar masih dari India dan Cina. Data dari Badan Pusat Statistika dan juga Bank Indonesia menunjukkan bahwa konten impor dalam produk manufaktur Indonesia rata-rata mencapai 30 sampai dengan 40%. Artinya, hampir sepertiga dari biaya produksi sebuah barang lokal bisa terpengaruh langsung oleh kurs dolar. Jalur kedua berkaitan dengan biaya logistik yang meroket. Jalur ini sering diremehkan, padahal efeknya sangat luar biasa. Hampir semua perdagangan internasional itu pakai kapal laut, dan kapal-kapal itu pakai bahan bakar bunker oil yang harganya dinilai dalam dolar. Ketika dolar menguat dan minyak naik, biaya pengiriman satu kontainer dari Rotterdam ke Jakarta bisa naik signifikan. Biaya itu ditanggung importir, lalu dibebankan ke distributor, lalu ke pedagang, dan akhirnya ke kamu. Analoginya seperti ini, ibarat pesan ojek online, tarif dasarnya naik karena harga bensin naik. Kamu memang nggak beli bensinnya, tapi kamu yang akhirnya bayar kenaikan itu lewat ongkos kirim. Belum lagi distribusi dalam negeri. Harga solar yang fluktuatif langsung mempengaruhi biaya truk pengiriman dari pelabuhan ke gudang, dari gudang ke pasar, dari pasar ke warung di kampung kamu. Setiap titik di rantai itu punya markup sendiri, dan kamu yang ada di ujung rantai itu. Jalur ketiga, yakni psikologi pasar. Ini yang paling menarik dan paling susah untuk dikendalikan. Begitu pedagang besar, importir, dan distributor lihat headline rupiah tembus lebih dari 17.000, mereka tidak menunggu. Mereka langsung naikkan harga produk yang ada di gudang mereka sekarang. Padahal stok itu dibeli waktu kurs masih di angka 16.500. Kenapa? Karena mereka tahu waktu restock nanti modal yang dibutuhkan pasti lebih besar. Jadi, mereka pinjam waktu dengan naikkan harga lebih awal. Dalam fenomena ekonomi, ini yang kemudian disebut dengan cost plus inflation, yang didorong imported inflation. Inflasi bukan hanya soal uang beredar banyak, tapi juga soal ekspektasi pelaku pasar terhadap biaya di masa depan. Ketika semua orang mengharapkan harga naik, harga pun juga akan naik. Dan jalur yang keempat berkaitan dengan beban utang luar negeri. Jalur ini lebih makro, tapi dampaknya tetap nyata ke kamu. Indonesia punya utang luar negeri, baik itu pemerintah maupun swasta, yang sebagian besar dalam dolar. Waktu rupiah melemah, nilai utang itu dalam rupiah otomatis membengkak. Korporasi yang punya utang dolar mulai kewalahan. Cara paling cepat mengatasinya adalah dengan menaikkan harga produk mereka untuk jaga margin. Dan di ujung rantai itu semua, tetap ada kamu. Nah, itulah alasan dibalik kenapa terjadi fenomena kenaikan harga ketika rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar. Sebelum aku menutup video ini, aku ingin memberikan insight kepada kalian. Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak. Hindari membeli produk-produk atau barang-barang yang sifatnya konsumtif dan fokuskan pada tabungan serta dana darurat. Karena dalam situasi sekarang, tugas utama kita adalah bagaimana cara untuk bisa bertahan di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi.